Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya ini. Untuk mempelajari gerak lurus, terutama gerak lurus beraturan dan GLBB, saya akan mulai dari bentuk definisi, grafik, dan rumusnya nanti. Kita mulai saja dari yang namanya GLB. Nah, GLB ini singkatan dari gerak lurus beraturan. Oke. Nah, ini dia. Lalu syarat yang dimiliki itu nanti satu, lintasan berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, kecepatan konstan. Atau V sama dengan C. Nah, lalu yang ketiga, tidak ada percepatan. Ini dia. Nah, jadi 3 syarat untuk gerak lurus, inilah dia. Kemudian grafiknya itu nanti ada 2. Yang pertama, bentuk grafiknya untuk menghitung berapa kecepatannya. Dengan memperhatikan untuk sumbu X ini atau variabel bebasnya ini nanti adalah T sekon, kemudian variabel terikatnya itu nanti S atau jarak ya, atau perpindahan dalam satuan meter, sehingga nanti dia akan memiliki grafik berbentuk garis lurus seperti ini, di mana garis lurusnya itu nanti akan memiliki gradien ya. Ini bisa kita buat delta S, yang ini delta T ya. Ini kan kalau di dalam matematika ini nanti gradien namanya, M sama dengan delta S per delta T, seperti ini. Nah, lalu kalau di dalam fisika itulah yang disebut dengan kecepatan ya, delta S per delta T. Ini kalau kita buka maka dia menjadi S2 dikurang S1, lalu T2 dikurang T1. Ini dia. Nah, dengan catatan V meter per sekon, S-nya itu meter, T-nya itu nanti waktu. Oke. Nah, ini dia untuk GLB. Lalu kita lihat untuk yang GLBB. Nah, untuk yang GLBB kita sambung dulu di bawah ini. GLBB itu singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi inilah GLBB. Nah, kemudian syaratnya apa? Itu dia. Nah, untuk GLBB itu syaratnya ada 3.
sama ya dengan GLB tadi. Yang pertama, pastikan lintasannya lurus. Yang kedua, ya, kecepatan selalu berubah. Atau dengan kata lain nanti V tidak konstan. Seperti ini. Dan yang terakhir itu nanti adalah memiliki percepatan. Oke, jadi nanti A konstan. Seperti ini dia. Kemudian lagi ada tambahan. Dia kan memiliki percepatan, ya. Ini nanti jika A-nya itu bernilai positif, tetap namanya percepatan. Sedangkan kalau nanti A-nya itu bernilai negatif, ini yang disebut dengan perlambatan. Ini dia. Oke. Nah, jadi itu syaratnya. Kemudian kita lihat grafik-grafiknya, ya. Saya ambil dulu grafik yang pertama, itu nanti kecepatan. Nah, grafik kecepatannya seperti ini gambarannya. Ini nanti S satuan meter dan yang ini T dalam satuan sekon. Nah, jadi dia mirip seperti gerak lurus beraturan juga. Hanya saja tidak diwajibkan kecepatan awalnya itu 0. Bisa saja dia dimulai dari sini, P0. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah gambaran grafiknya. Ya. Ini gambaran grafik yang bisa kita lihat dulu untuk yang pertama. Sehingga dari sini, dari grafik ini bisa kita buat rumusannya. Itu nanti VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini rumusannya. Di mana PT itu kecepatan benda setelah sekian detik. Misalnya setelah 2 detik atau 2 sekon, ya. Nah, P0-nya itu kecepatan awal benda, ya, atau kecepatan mula-mula. Sedangkan A itu dia tadi percepatan dan T-nya waktu. Oke. Jadi grafik pertama seperti ini dan rumusnya PT sama dengan P0 ditambah A kali T. Nah, kita masuk yang kedua. Grafiknya itu nanti seperti ini. Ini V, ya, dalam satuan meter per sekon. Kemudian nanti ini T dalam sekon. Jadi nanti grafiknya merupakan setengah parabola. Ya, setengah parabola. Ini dia. Nah, ini untuk grafik jarak, ya, pada GLBB. Ya. Nah, dari sini rumusnya bisa kita buat S sama dengan
V0 dikali T plus minus setengah A kali T pangkat 2. Ini dia. Dimana S itu tadi jarak tempuhnya, kemudian V0-nya kecepatan awal, lalu T-nya itu nanti waktu, kemudian A percepatannya. Seperti itu. Oke. Nah, ini grafik yang kedua. Lalu untuk grafik-grafik berikutnya nanti bisa kita lebih mendalami pada pembahasan soal-soal. Kalau saat ini seperti inilah grafiknya. Dan satu lagi nanti rumus yang ada di dalam GLBB, yaitu rumusnya VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus minus 2A dikali S. Ini rumusnya. Oke, jadi saya rasa teori tentang atau materi tentang GLB dan GLBB sudah saya anggap mudah untuk dipahamin, karena saya sudah mencoba mencari gimana cara membuat materi ini mudah untuk dipahamin. Terima kasih, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.